Selamat pagi, perkenalkan saya Nikola Ananda Gunut, NIM 2124017 dari Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota. Kali ini saya akan melakukan presentasi geologi tata lingkungan untuk pemenuhan tugas geologi lingkungan. Seperti yang kita tahu, geologi lingkungan adalah ilmu yang mempelajari dan menjelaskan faktor penyebab bencana alam di permukaan bumi. Nah, geologi lingkungan itu terdiri dari beberapa aspek. Ada aspek litosfer, atmosfer, hidrosfer. Nah, yang pertama kita bahas ada litosfer. Dalam litosfer ini ada pergeseran benua-benua dan ring of fire. Ring of fire sendiri adalah lintasan, berarti cincin api, di mana di dalam lintasan ini dilewati oleh berbagai gunung berapi dan cenderung di daerah ini sering terjadi gempa bumi. Yang kedua ada atmosfer. Atmosfer itu terdiri dari 78,08% nitrogen, 0,93% argon, 20,94% oksigen, dan 0,03% karbon dioksida. Atmosfer itu terdiri dari 5 lapisan, yaitu yang pertama ada troposfer yang merupakan lapisan yang letaknya paling dekat dengan bumi yang tembaknya 0-12 km. Lalu ada stratosfer yang berada pada ketinggian 12-50 km. Di dalam lapisan stratosfer ini terdapat ozon atau 3. Mesosfer berada pada ketinggian 50-80 km dengan suhu mencapai minus 90 derajat Celcius yang melindungi bumi dari benda-benda luar angkasa yang menuju bumi, seperti asteroid. Yang keempat ada termosfer yang berada pada ketinggian 80-500 km yang pada lapisan ini terjadi penguraian gas menjadi atom-atom sebagai akibat dari radiasi ultraviolet dan sinar X. Yang kelima, ada eksosfer yang berada pada ketinggian 500 km dan merupakan lapisan paling luar yang mengandung gas hidrogen dan kerapatannya nyaris tipis. Nah, dalam lapisan eksosfer itu terjadi berbagai macam fenomena yang kita kenal sebagai cuaca dan iklim dan radiasi matahari. Nah, cuaca dan iklim sendiri adalah merupakan keadaan rata cuaca dalam jangka waktu panjang di suatu wilayah. Sedangkan cuaca adalah keadaan udara yang tidak berlangsung lama, dengan kata lain berlalu. Radiasi matahari. Jumlah aliran radiasi matahari yang diterima atmosfer yang tegak lurus suatu bidang seluas 1 cm kubik dalam 1 menit. Semakin besar suhu, semakin besar pula radiasi yang dikeluarkan. Nah, dalam fenomena di dalam lapisan troposfer ini terjadi berbagai macam fenomena seperti suhu dan arus laut, arah angin di dunia, dan curah hujan. Penggolongan iklim. Nah, iklim itu digolongkan menjadi 2, iklim matahari dan iklim krisis. Iklim matahari adalah iklim yang dihitung berdasarkan banyak sedikitnya matahari yang diterima permukaan bumi berdasarkan latar lintang. Sedangkan iklim krisis adalah iklim yang ditentukan oleh pengaruh lingkungan atau bentang alamnya, yaitu keadaan permukaan bumi, bentang alam, angin, dan arus laut. Nah, kita lanjut ke hidrosfer. Hidrosfer itu merupakan lapisan air di permukaan bumi yang merupakan kebutuhan vital bagi kehidupan manusia. Nah, yang hidrosfer ini sendiri dibagi menjadi air darat dan perairan laut. Yang keempat ada biosfer. Biosfer adalah lapisan lingkungan kehidupan yang menjadi tempat bertumbuh dan kehidupan berinteraksi dan bergantung pada komponen hayati dan non-hayati. Bagian ilmu yang pelajari yaitu biogeografi yang fokus pada penyebaran makhluk-makhluk hidup di seluruh permukaan bumi. Dan antroposfer, salah satu objek material dari geografi, membahas mengenai persoalan kehidupan manusia. Berikut bisa kita lihat peta persebaran penduduk di Indonesia. Nah, sekarang kita lanjutkan ke materi geologi lingkungan. Sebelum masuk ke geologi lingkungan, kita tuh perlu tahu apa sih arti dari geologi lingkungan itu. Nah, untuk mengetahui arti dari geologi lingkungan, kita harus mengerti arti dari geologi dan lingkungan itu sendiri. Nah, pertama, apa sih itu geologi? Nah, geologi itulah ilmu yang mempelajari tentang material bumi serta berkaitan dengan fisik, komposisi, dan sejarah pembentukan bumi. Di dalam geologi itu ada 3 proses. Nah, proses itu adalah water cycle, rock cycle, dan tectonic cycle.
di mana 3 proses ini akan membentuk sebuah produk geologi yang di setiap bentang alam itu akan berbeda. Nah, produk-produk ini dapat berupa produk yang positif dan negatif. Nah, produk yang positif itu adalah sumber daya geologi, yang berupa sumber daya energi, sumber daya air tanah, dan sumber daya mineral. Sedangkan sumber daya geologi yang negatif itu dapat berupa bahaya geologi dan bencana alam. Nah, selanjutnya kita harus tahu apa itu arti lingkungan. Lingkungan itu adalah segala hal yang menyangkut manusia, hewan, tumbuhan, dan lingkungan hidup. Jadi apa sih itu geologi lingkungan? Nah, jadi geologi lingkungan adalah interaksi antara bentang alam, antara produk geologi dengan lingkungan, dengan aspek-aspek lingkungan yang di dalam itu ada manusia tadi, hewan, tumbuhan, dan fisik lingkungan. Nah, sekarang kita lanjutkan. Kenapa sih geologi lingkungan itu penting bagi seorang planner? Nah, bagi kita sebagai seorang calon planner, penting bagi kita untuk paham apa yang namanya itu geologi lingkungan. Karena sebagai seorang perencana, terutama di bidang perencanaan wilayah dan kota, kita itu harus paham. Karena di setiap daerah, bentang alamnya pasti beda. Kayaknya kita nggak mungkin kan, kayak harus pakai rancangan yang ada di Pulau Jawa, kita terapkan di Kalimantan. Kan bentang alamnya beda. Di Pulau Jawa sering terjadi gempa, sedangkan di Kalimantan itu hampir nggak pernah ada bencana alam seperti gempa itu. Yang lebih utama itu terutama banjir. Nah, jadi kita nggak bisa nerapin asal aja nerapin rancangan bentang alam yang di Pulau Jawa kita terapin di Pulau Kalimantan. Nah, itu kenapa pentingnya bagi kita untuk belajar pentingnya geologi lingkungan. Nah, proses geologi itu ada apa aja sih? Seperti udah jelasin di awal tadi. Proses geologi itu ada 3. Ada water cycle, recycle, dan tectonic cycle. Water cycle itu jadi kayak siklus hujan itu. Rock cycle kayak proses batuan, bagaimana proses batu itu berubah menjadi tanah. Tectonic cycle adalah bagaimana pergerakan lempeng bumi. Nah, saya rasa sekian dari saya. Terima kasih.